قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang bisa dan yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis online ini. Semoga ini adalah salah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atau menginginkan kebahagiaan bagi kita semua. Karena Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah fakihkan dia dalam agamanya. Dan salah satu tanda agar seseorang itu bisa menjadi faqih adalah dengan diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam menapaki jalan kebenaran ini agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, para peserta sekalian, ini adalah season pertama dari daurah muadzin dan imam bersanad. Sebetulnya daurah ini terinspirasi dari beberapa peristiwa di mana kami mendapati para imam sholat itu ada yang bacaannya kurang bagus, bahkan bisa dikatakan sampai tidak bagus, yang membutuhkan perbaikan karena kalau dilanjutkan bisa jadi sholatnya batal atau dia tidak bisa menjadi imam bagi orang yang qori. Insya Allah kita akan pelajari itu. Kemudian kami tambahkan dengan adzan bersanad di mana kami alhamdulillah diberikan rezeki untuk bisa mendapatkan atau bertalaki tentang cara adzan yang benar dengan riwayat yang sampai atau bersambung sampai Bilal bin Rabah. Jadi kalau yang ada hadir di sini sudah qori dan sebagainya, ya ini semoga sebagai tadhkirah saja, sebagai pengulangan. Namun sebetulnya sasaran dari kami adalah para imam-imam masjid dan musolah yang terpaksa jadi imam karena tidak ada yang mau atau tidak ada yang lain. Nah, agar sama-sama mendapatkan berkah, ada sama-sama mendapatkan pahala, makanya kami mengadakan daurah imam masjid ini dan muadzin ini yang bersanad. Lalu apa yang bersanad? Yang bersanad adalah satu adzannya untuk muadzin, yang kedua adalah al-fatihahnya untuk imamnya. Sebetulnya kami mau menambah lagi dengan kitab Safinatun Najah yang bersanad. Cuman kalau cuman 2 kali pertemuan tidak nyampe, tidak sampai waktunya. Sehingga kami cukupkan hingga surat Al-Fatihah. Nah, lalu sebelum kita lanjutkan, apa itu sanad? Sanad adalah susunan atau rangkaian guru ke guru, dari saya ke guru saya ke gurunya, terus sampai kepada perawinya. Kalau adzan sampai kepada Bilal bin Rabah. Kalau Al-Fatihah karena Al-Quran berarti sampai Rasulullah SAW. Nah, apa bedanya sanad dengan ijazah? Kalau ijazah itu adalah dari kata jaza ya juzu, yaitu boleh. Ijazah adalah sebuah izin dari guru untuk mengamalkan satu amal atau
untuk mengajarkan satu ilmu. Itu ijazah. Nah, adapun ijazah bersanad adalah izin untuk mengajarkan satu ilmu yang ilmu itu sudah bersambung dari sampai sumbernya. Contoh Al-Fatihah, maka sampai gurunya itu nyambung sampai pada Rasulullah SAW. Kalau adzan, sampainya pada Bilal bin Rabah atau Abdullah ibnu Maktum. Namun karena hadis adzan ini yang pertama kali diminta untuk adzan adalah Bilal, maka berhentinya di Bilal bin Rabah, bukan Abdullah ibnu Maktum, muadzin Rasulullah yang satunya. Baik, untuk hari ini, untuk malam hari ini kita akan melaksanakan daurah adzan bersanad. Agar lebih berkah, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Baik. Pengertian adzan. Menurut bahasa, adzan adalah i'lam atau pemberitahuan. Adapun secara istilah adalah dzikrul maksus matlubu lis-shalatil maktubah usolata alal alal a'yan. Jadi zikir khusus yang dianjurkan untuk sholat yang diwajibkan secara dasar terhadap pribadi masing-masing. Jadi adzan adalah panggilan untuk sholat bagi setiap pribadi. Itu pengertiannya. Ya. Adapun keutamaannya, yang pertama, adzan adalah sebaik-baik ajakan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan wa yaqulu innama nahnu muslimun. Atau kama qala, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Nah, dalam tafsirnya ada yang mengatakan ini adalah dakwah, ada yang mengatakan ini adalah hubungannya dengan adzan. Orang yang adzan kan mengajak untuk datang atau kembali kepada Allah dengan sholat. Maka adzan disebut dengan ahsanu qaulan atau ya sebaik-baik ajakan. Kemudian yang kedua, keutamaan bagi orang yang adzan adalah ampunan dan dimohonkan ampun. Dari Ibnu Amar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah mengampuni sang muadzin sepanjang adzannya. Dan setiap sesuatu yang basah dan kering, yang mendengar suaranya akan memintakan ampun baginya. Jadi Allah itu akan mengampuni muadzin sepanjang adzannya. Ada yang mengatakan selama adzan itu, atau ada yang mengatakan sepanjang adzannya, sepanjang orang yang mendengarkan adzannya. Dan yang kedua, setiap sesuatu yang basah dan kering yang mendengarkan suara adzannya maka akan memohonkan ampun baginya, baik itu batu maupun jin dan sebagainya. Untuk jin khusus yang muslim ya, termasuk tumbuhan, hewan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam satu hadis sehubungan dengan setan, ketika ada adzan diriwayatkan bahwa setan itu lari sambil berdurot, yaitu sambil kentut dengan keras agar dia lebih mendengar kentutnya daripada suara muadzin. Karena setan tidak mau rugi. Kalau sampai dia mendengarkan adzan, maka di hadis yang lain, maka dia akan menjadi saksi. Walaupun setan akan menjadi saksi bahwa muadzin ini pernah adzan dan mengingatkan orang untuk mendirikan sholat. Nah, keutamaan yang lain adalah ini, panjang lehernya di hari kiamat atau di padang mahsyar. Dari Tolha bin Yahya, dari pamannya, dia berkata, aku berada di samping Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian seorang muadzin datang dan menyerukan sholat. Muawiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, para muadzin kelak pada hari kiamat akan dikenali dengan lehernya yang paling panjang. Apa keutamaan leher panjang pada hari kiamat atau di padang mahsyar? Nanti ketika di padang mahsyar, setelah kita dibangkitkan, dalam riwayat dikatakan bahwa setiap manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dosanya. Nah, karena matahari jaraknya cuma 1 mil,
Nah, 1 mil ini para ulama beda pendapat, mereka tawakuf. Ada yang mengatakan 1 mil itu 1 mil jarak, ada yang mengatakan 1 mil atau yaitu 1 botol celak. Itu sebabnya ya, kalau di Indonesia diterjemahkan cuma 1 hasta, 1 kilan, karena celak dulu tingginya segini. Nah, sehingga orang akan kepanasan dan berkeringat. Nah, orang akan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya. Ada tenggelam semata kaki, ada yang sepinggang, ada yang sepaha, ada yang seleher, bahkan ada yang sampai berenang. Adapun muadzin maka dia akan tenang, tidak akan tenggelam dengan keringatnya karena lehernya panjang. Itu salah satu keutamaan seorang muadzin. Kemudian yang berikutnya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, tidaklah jin, manusia, atau sesuatu yang mendengar suara muadzin kecuali mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Abu Sa'id berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Hadis ini riwayat Bukhari. Nah, itu sebabnya tadi setan tidak mau mendengar adzan, karena apapun itu yang mendengar adzannya muadzin maka dia akan menjadi saksi di hari kiamat bagi muadzin itu. Kemudian, nah ini wajib masuk surga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa adzan selama 12 tahun maka wajib baginya masuk surga. Masya Allah ya keutamaan muadzin. Tapi minimal 12 tahun. Dan karena adzannya dicatat baginya setiap hari sebanyak 70 kebaikan, dan bagi setiap kali iqamah sebanyak 30 kebaikan. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah, Daraqutni dan Hakim menyatakan ini hadisnya sahih. Maka masih boleh dipercaya dan masih boleh diyakini. Nah, kemudian hikmah dari adzan. Apa hikmah dari adzan ini? Yang pertama, pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Jelas. Karena adzan harus dilaksanakan dan untuk menerangkan sudah waktunya sholat atau sudah masuk waktu sholat. Kemudian mengajak sholat berjamaah. Berikutnya pemberitahuan akan tempat sholat jamaah yang akan dilaksanakan. Jadi kalau kita sedang perjalanan, kalau ada adzan, itu kan mudah bagi kita untuk mencari tempat sholat jamaah. Terakhir, yang berikut, bukan yang terakhir ini. Berikutnya guna menampakkan syiar Islam. Itu sebabnya dulu ketika pasukan Islam itu berjihad, maka nyerangnya nunggu waktu subuh. Kalau subuh ada adzan, maka tidak jadi diserang. Tapi kalau subuh itu tidak ada adzan, maka kampung itu diserang. Salah satu fungsi dari adzan adalah untuk membedakan itu kampung atau negara atau daerah Islam atau bukan. Ya. Nah, itu hikmah dari adzan. Kemudian syaratnya muadzin. Ya, syarat orang boleh adzan yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah adzannya orang kafir atau orang murtad. Kalau kafir jelas, ya. Nah, terus orang murtad itu kayak gimana? Yang dia Islam kemudian keluar dari Islam, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada yang tidak sengaja, bisa. Kalau dia tidak tahu ilmunya, sesuatu atau amalan yang bisa membuat dia itu keluar dari Islam atau keluar dari milah. Dan ini tidak ada makmumnya. Kalau dalam kitab-kitab yang menyebar, sekitar ada 10 yang namanya pembatal syahadatain atau pembatal keislaman. Minimal ada 10. Kalau sampai melakukan salah satu dari itu, sengaja atau tidak, maka dia dikatakan murtad. Nah, maka adzannya tidak sah bagi dia. Tapi kalaupun setelah dia adzan, dia tidak sadar dia murtad, terlanjur adzan, ya tetap orang yang sholat setelahnya tetap sah. Yang tidak sah adalah adzan dia, dalam arti tidak ada pahalanya. Tapi secara kewajiban sudah gugur. Kalau dia hukumi adzan itu adalah fardu kifayah. Ya. Kemudian syarat yang kedua dia adalah tamyiz minimal. Yaitu tamyiz itu dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Maka tidak sah adzannya anak kecil yang tidak tamzil. Tamzil dan tamyiz itu mirip atau sama ya. Termasuk juga orang gila dan orang mabuk. Ya.
Jadi tamyiz itu bisa membedakan baik dan buruk, lebih umum. Kalau tamzil itu khusus untuk anak kecil yang dia sudah membedakan, oh ini baik dan ini buruk. Kenapa ini jadi ukuran? Ya, ini juga menjadi ukuran bagi eh, sanad. Jadi orang yang bisa mendapatkan sanad atau meriwayatkan satu hadis atau satu ilmu, minimal dia harus tamzil. Walaupun usianya belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, adapun kalau orang gila itu dikatakan juga tidak tamyiz karena dia tidak berakal. Begitu juga orang mabuk. Orang gila dan orang mabuk itu tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk sehingga tidak sah adzannya bagi dia. Kemudian laki-laki tulen, maka tidak sah adzannya orang perempuan atau banji. Berbeda dengan iqomah, maka boleh untuk keduanya, baik iqomah untuk sholat sendiri maupun jamaah perempuan. Maksudnya beda antara azan dan iqomah. Kalau azan, yang azan itu harus laki-laki tulen. Tidak boleh bencong, tidak boleh perempuan. Adapun iqomah, perempuan boleh iqomah. Ketika dia sholat sendiri, dia boleh disunahkan untuk iqomah. Ketika dia berjamaah sesama perempuan, maka dia disunahkan juga untuk iqomah. Kemudian yang terakhir, tahu waktu. Maksudnya harus mengetahui akan masuknya waktu sholat. Agar azan jatuh pas pada waktu masuknya sholat. Nah, ini penting sekali untuk tahu ilmunya. Jangan sampai sempat terjadi di tahun kemarin, Ramadan kemarin itu ada satu acara buka puasa bersama, muadzinnya itu azan 5 menit atau 3 menit sebelum waktunya. Sehingga jamaah masjid tersebut diumumkan bahwa harus mengkodok puasanya gara-gara muadzin yang tidak tahu waktu sholat. Nah, ini pentingnya dia harus orang yang tahu waktu. Apalagi zaman sekarang, generasi Z ini banyak yang tidak bisa baca jam analog. Nah, ini yang bahaya. Maka harus diajari agar dia bisa menjadi seorang muadzin. Nah, sunnah bagi muadzin. Satu, suci dari 2 hadas. Berarti kalau tidak berwudu, azan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah. Karena hukumnya sunnah. Menghadap kiblat, sunnah. Bersiwak, ya, beserta sunnah-sunnahnya. Itu hukumnya juga sunnah. Berdiri bagi yang mampu. Boleh azan sambil duduk. Boleh kalau tidak mampu. Kalau mampu ya berdiri, ya. Pahalanya lebih banyak. Kemudian bersuara merdu. Karena itu lebih punya daya tarik untuk mengajak orang datang ke tempat sholat berjamaah. Sunnahnya yang suaranya bagus. Kalau tidak ada lagi ya tidak apa-apa. Nah, itu ya tentang adzan. Jadi sunnahnya suci dari 2 hadas, menghadap kiblat, bersiwak, berdiri dan bersuara merdu. Nah, kemudian iqomah. Kenapa dibedakan? Karena hukumnya juga beda. Pengertian iqomah secara istilah adalah zikir khusus yang dianjurkan guna membangkitkan para hadirin untuk sholat wajib. Itu iqomah. Kalau adzan itu mengajak orang untuk datang ke tempat sholat dan untuk memberitahu sudah masuk waktunya sholat. Kalau iqomah itu zikir khusus untuk membuat orang yang hadir di masjid itu bangkit untuk mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Ya, sunnah iqomah. Satu, memelankan suara iqomah daripada azan. Jadi tidak boleh sama banternya. Walaupun pakai mic. Ya. Kemudian kedua agak dipercepat. Kalaupun dipelankan, ya tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Agak dipercepat, tidak dilambatkan seperti azan. Ini dalam rangka untuk membedakan sehingga orang tahu, oh ini sudah qomat, bukan azan. Kalau nadanya sama, wah ini dikira ketika qomat dikira masih azan. Kemudian dilakukan bukan di tempat azan sesuai dengan hadisnya. Jadi harus ada jarak minimal pindah 1 langkah atau 2 langkah. Kemudian, nah ini yang kita jarang punya, jangan tahu ya. Menjawab perkataan qad qomati sholat dengan ucapan aqamahallahu wa adamaha mada matis samawati wal ardu
wa ja'alani min shalihi ahliha. Artinya mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mengekalkannya selama langit dan bumi masih ada, dan semoga Allah menjadikan aku bagian dari orang-orang soleh ahli sholat. Ahliha hanya kembali kepada sholat. Ya. Kemudian sunnah bagi muadzin. Oh, kelewat lagi nih, lompat tadi. Nah, sunnah bagi muadzin bukan sunnahnya adzan ya, sunnahnya orangnya ya. Satu, baik muadzin di sini bisa orang yang adzan dan juga orang yang qomat. Beda dengan sunnah adzan dan sunnah iqomah ya. Tadi sunnahnya ketika adzan dan sunnahnya ketika iqomah. Kalau ini adalah sunnah bagi orangnya. Yang pertama adalah adil, bukan orang fasik atau terkenal ahli maksiat. Kenapa ya? Biar dipercaya. Jangan-jangan kalau dia tidak adil, dia fasik atau misal pemabuk, wah jangan-jangan dia adzan ketika mabuk. Nah, sehingga tidak dipercaya kalau sudah masuk waktunya sholat. Atau yang kedua, sunnah bagi orang yang adzan adalah muadzin itu harus orang yang amanah agar lebih dipercaya orang akan masuknya waktu sholat. Sama dengan yang atas, itu tujuannya. Berikutnya ikhlas, tidak berharap imbalan atau gaji karena merasa cukup dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semangatnya orang-orang Arab nggih. Kalau kita agak berharap kalau jadi muadzinnya orang Arab ya. Dulu pernah saya didapat selebaran tentang lowongan menjadi muadzin dan imam badal di daerah Arab. Syaratnya minimal hafal 5 juz. Nah, itu gajinya sebulan 15 juta, sudah ada tempat tinggal dan tunjangan makan sudah. Nah, itu kan ya kalau orang Indonesia lumayan, sebulan 15 juta bersih. Nah, namun orang Arab sana itu banyak menganjurkan anaknya kalau tidak jadi imam masjid, jadi muadzin. Bukan karena gajinya. Bagi orang Arab 15 juta itu kecil sekali. Karena maharnya orang Arab itu mahal. Makanya banyak yang jarang nikahnya terlambat-terlambat. Nah, 15 juta itu kecil sekali buat orang Arab. Nah, sehingga kalau mereka menyuruh anaknya untuk jadi muadzin atau jadi imam masjid, tujuannya adalah untuk bisa menjadi penolong orang tuanya nanti. Gitu maunya. Atau minimal sudah menyelamatkan anaknya, karena tadi seorang muadzin kan salah satu keutamaan kalau bisa adzan 12 tahun maka wajib baginya masuk surga. Itu yang diharapkan dari orang-orang Arab. Kalau kita boleh dua-duanya. Semoga bisa diwajibkan masuk surga dan bisa juga mendapatkan gaji yang agak lumayan. Boleh, boleh. Asal yang lebih utama adalah atau yang lebih kuat adalah berharap untuk mendapatkan surga. Adapun gaji bonus saja, toh sudah dapat tunjangan makan dan rumah dan sebagainya di sana. Kemudian sunnah muadzin adzan di tempat yang tinggi. Kemudian dilakukan di dekat masjid. Jangan sampai masjidnya di sini adzannya 1 kilometer jauhnya dari tempat sholat. Itu jangan sampai, kecuali kalau masjidnya memang luas ya. Tapi tetap disunahkan adzannya di dekat tempat sholatnya. Ya. Kenapa? Biar orang itu ketika dengar adzan mendekat tahu, oh sholatnya di sini, dekat dengan muadzinnya. Nah, kemudian tidak menjawab salam. Dalam arti ketika adzan kalau ada orang lewat salam, assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Ya. Kalaupun jawab cukup dengan isyarat. Kemudian tidak berjalan. Jadi ketika adzan disunahkan diam di tempat. Nah, kemudian syarat sah adzan dan iqomat. Nah, ternyata ada syarat sahnya. Nah, yang pertama, di antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya pada adzan dan iqomat harus berkesinambungan, tidak boleh terpisah terlalu lama. Jadi jedanya jangan lama-lama. Kalaupun lama ya jangan lama-lama. Kalau maksudnya intronya harus imbang. Jarak antara satu kalimat dengan kalimat yang lain harus imbang. Ya minimal cukup untuk orang yang mendengar menjawab adzan tersebut. Ya. Kemudian syarat sah kedua adalah masuknya waktu sholat.
Tapi ada pengecualian, kecuali hanya sholat subuh, maka boleh azan sebelum masuk waktu subuh. Adapun waktunya dimulai sejak pertengahan malam. Namun yang utama adalah ketika masuk waktu sahur bagi orang puasa. Nah, ini kalau dalam riwayat dikatakan azan pertama itu yang azan Bilal ketika fajar kadzib atau waktunya orang sahur. Nah, adapun azan subuh ketika fajar shadiq itu yang azan adalah Abdullah ibnu Maktum. Nah, kalau itu masuk waktu sholat subuh. Tapi kalau adzannya Bilal itu waktu masuknya sholat malam atau waktunya orang sahur. Gitu. Dan ketika kami belajar kitab Bulughul Maram tentang membahas lafadz as-salatu khairum minan naum, sebetulnya itu adalah adzannya Bilal. As-salatu khairum minan naum itu adzan yang digunakan, lafadz adzan yang digunakan untuk membangunkan orang untuk sholat malam. Itu sebabnya as-salatu khairum minan naum, sholat lebih baik daripada tidur. Maksudnya jangan tidur, ayo bangun untuk sholat malam. Terus kok jadi adzan subuh? Ya, ada namanya al-adah muhakkamah. Karena adatnya dulu sudah terlanjur salah kaprah bahwa sholat subuh ada yang adzan subuh dengan lafaz itu, maka sampai sekarang adzannya pakai as-salatu khairum minan naum untuk sholat subuh. Begitu penjelasan guru kami dulu. Untuk adzan awal pada sholat Jumat terjadi perbedaan pendapat. Adapun yang muktamad atau yang paling kuat adalah dilakukan ketika masuknya waktu duhur. Jadi adzan sholat Jumat yang 2 kali itu ada riwayatnya. Dan itu dilaksanakan di zamannya Utsman bin Affan, dan adzan pertama itu dilaksanakan diadzankan di pasar karena orang-orang itu ketika adzan khotib sudah naik mimbar itu kadang masih belum datang sehingga ditambahi adzan permulaan, dan itu sunnahnya tetap di waktu masuk waktu zuhur. Wallahu a'lam. Kemudian syarat adzan sah adzan dan iqamah yang lain berurutan sesuai asar, tidak boleh diacak. Jadi tidak boleh dibalik-balik. Misal syahadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, tidak boleh. Dengan bahasa Arab baik adzan maupun iqamah. Jadi tidak boleh pakai bahasa daerah. Dikeraskan suara adzan dan iqamahnya jika diperuntukkan untuk berjamaahnya. Karena boleh adzan dan iqamah dengan suara yang lirih kalau tujuannya untuk sholat sendiri. Dalam satu riwayat dikatakan Allah sangat mencintai seorang jamaah yang dia adzan dan iqamah padahal dia sholat sendiri. Nah, diceritakan bahwa itu adalah seorang penggembala kambing yang dia menggembala kambing sampai jauh. Setiap masuk waktu sholat, dia adzan sendiri, qomat sendiri, walaupun sholat sendiri. Tapi tetap mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hukum adzan dan iqamah. Ini secara hukumnya ya. Menurut kalangan Syafi'iyah, yaitu orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, para ulama yang bermadzhab Syafi'i, hukum adzan dan iqamah adalah sunnah muakkad untuk sholat wajib 5 waktu dan juga sholat Jumat. Hukumnya sunnah muakkad saja. Jadi kalau tidak adzan ya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi karena sunnah muakkad ada muakkad, itu adalah sunnah yang sangat dikuatkan. Tapi ada pendapat lain mengatakan bahwa azan itu adalah fardu kifayah. Namun ada yang berpendapat bahwa azan hukumnya fardu kifayah untuk sholat Jumat dan sunnah untuk sholat wajib 5 waktu. Jadi tetap hukumnya adalah sunnah. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan banyak orang yang tidak ingat dengan waktu dan lupa dengan sholatnya. Lawang azannya aja banyak, kadang banyak yang tidak sholat, apalagi kalau tidak didirikan azan. Allah. Baik. Nah, kemudian hukum azan dan iqamah menurut sholatnya. Nah, maksudnya apa? Sholat ini boleh azan atau tidak? Gitu. Pertama, disunnahkan azan dan iqamah, yakni pada sholat wajib 5 waktu termasuk sholat Jumat.
Jadi memang disunahkan untuk azan dan iqomah. Yang kedua, disunahkan iqomah saja. Yakni ketika menjamak dua sholat, mengkodok dua sholat yang berurutan. Jadi antara sholat pertama dan kedua, itu disunahkan untuk memisahkan dengan iqomah. Jadi habis salam, iqomah dulu baru takbir. Tapi tidak usah adzan, cukup iqomah saja. Untuk membedakan sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Dan hukumnya adalah sunnah. Kalau enggak, ya tetap sah sholatnya. Jamaknya tetap sah, kodoknya juga tetap sah. Cuman kurang nyunah katanya. Kemudian tidak disunahkan adzan dan iqomah, hanya saja disunahkan nida. Yakni untuk sholat sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti sholat dua hari raya, sholat gerhana, maka cukup dengan mengucapkan as-salatul idi rahimakumullah. Sholat tarawih, nah ada yang menganggap sholat tarawih juga gitu, makanya adalah sholatul tarawih rakaatain jami'atan rahimakumullah, ngambil dari hukum ini. Ya, karena sholat tarawih itu juga bisa dan dianjurkan dilaksanakan dengan berjamaah. Kemudian yang terakhir, tidak disunahkan adzan, iqomah maupun nida. Nida itu tadi salatul khair rahimakumullah tadi, yaitu sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, seperti sholat duha dan sholat rawatib. Nah, terus gimana kalau di sekolah-sekolah yang sholat duhanya jamaah dalam rangka mengajari anak-anak TK atau SD sholat duha? Ya, tidak ada masalah jamaahnya, tapi tidak disunahkan untuk adzan, tidak disunahkan juga qomat, tidak disunahkan juga untuk nida. Ya sudah, langsung berdiri aja, ayo sholat-sholat. Nah, gitu aja, tidak boleh mengucapkan sholatud duha rahimakumullah, tidak boleh. Ya, kalau sampai dilakukan maka itu masuk bid'ah. Ya. Berikutnya, nah inilah sanatnya, ya. Nah, yaitu sejarah riwayat hadis riwayat adzan. Ceritanya adzan itu seperti apa? Insya Allah sudah banyak yang tahu sebetulnya. Cuman kan kalau tidak ada runtutan dapat dari siapa sampai nyampe kepada perawinya atau pada bilang birobah, tidak tahu gurunya, itu beda cerita. Ya, ya. Bentar. Baik. An Abdullah ibn Zaid qal, dari Abdullah bin Zaid, beliau berkata, lama umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi yudraba bihi linnasi lis-shalah. Ketika Rasulullah memerintahkan untuk nyari bel, untuk nyari lonceng yang dipukul untuk mengajak orang mendirikan sholat, tofa bihi, aku keliling, wa ana namun, tofa bi dan wa ana naimun. Nah, ceritanya dia mimpi. Nah, Taufabi rojulun yahmilu nakusan. Dalam mimpinya, dia melihat seorang laki-laki yang sedang membawa lonceng fi yadihi, di tangannya. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Abdallah atabi unnakus. Wahai hamba Allah, apa kamu mau jual lonceng itu? Qala, orang yang bawa lonceng ini mengatakan, ma tasnawi, apa yang akan kamu lakukan? Fakultu, maka aku mengatakan, Abdullah bin Zaid mengatakan, nad'u bihi ila shalah. Kami akan menggunakannya untuk mengajak orang sholat. Qala, orang ini, orang yang dimimpi itu mengatakan, yang bawa lonceng tadi mengatakan, afala adulluka ala khairi min dalik. Maukah kamu saya kasih tahu hal yang lebih baik dari itu? Qultu bala. Oh, maka saya menjawab, itu mengatakan, takulu, katakanlah, ya, nanti, ini artinya tadi ya. Katakanlah, maka diriwayatkan tentang azan ini, yaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. 'Alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya, perlu kami beritahukan bahwa dalam riwayat yang sampai kepada kami untuk lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu justru lebih panjang yang pertama daripada yang kedua. Jadi hayya 'alas shalah kan dua kali, hayya 'alal falah kan dua kali. Nah, kalau yang asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kedua itu nadanya lebih panjang. Nah, adapun kayak halas sholat dan ilal falah, yang pertama lebih panjang. Itu riwayat dari yang kami talaki atau kami bertalaki kepada guru kami tentang bagaimana cara adanya Bilal bin Rabah. Nadanya, wah kalau nadanya ada, tapi dalam bentuk rekaman nanti kami kirimkan bentuk di link YouTube-nya. Tapi yang dari guru kami mengatakan intinya adalah untuk adzannya Bilal bin Rabah, asyhadu alla ilaha illallah dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu lebih panjang yang kedua. Adapun hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu lebih panjang yang pertama. Kalau yang umumnya kan panjang yang kedua semua. Ternyata dalam riwayat Bilal bin Rabah itu lebih seperti itu. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwa adzan ini tidak boleh pakai nada. Itu riwayat atau cuman tafsir dalam arti pemikiran atau pendapat dari ulama mengatakan masa ngajak azan kok dibikin lagi ayo podo sholat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu tidak ada riwayat talakinya, hanya pendapat yang mengatakan masa ngajak orang sholat kayak gitu. Tapi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Wallahu a'lam. Kita tetap menghargai itu. Oke. Kemudian sumastakharra anni ghairu ba'idin. Kemudian dia pindah sedikit dariku sedikit ghairu ba'idin, tidak terlalu jauh. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan wa taqulu idza qamatis shalah, dan katakanlah ketika kamu hendak mendirikan atau hendak mendirikan salat. Nah, ini artinya maka diriwayatkanlah jadi komat. Jadi tempatnya adzan dan iqamah itu harus beda dikit ya. Dikatakan summastakharra anni ghairu ba'idin. Pindah sedikit ya. Baru baca Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya. Boleh pakai lagu, boleh. Yang penting panjangnya tidak sama dengan panjang adzannya. Gitu. Nah, kemudian riwayatnya dilanjutkan. Falamma asbahtu ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima ra'aitu. Dan ketika pagi aku mendatangi Nabi SAW dan aku mengabarkan dengan apa yang aku lihat dalam mimpi. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, innaha la ru'yan haqqan insyaallah. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Faqum ma'a Bilal, maka berdirilah dengan Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi. Kemudian talkinlah atau ajarilah kepada Bilal ini apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Fal yu'adzin bihi, sehingga dia bisa adzan dengannya atau memanggil apa?
mengum apa adzan ya apa ya menyerukannya. Fa innahu adna sautan minka, karena sesungguhnya dia itu adna sautan, suaranya lebih rendah atau lebih bagus minka, darimu. Nah, jadi yang mimpi itu adalah Abdullah bin Zaid, tapi sama Nabi SAW yang disuruh adzan adalah Bilal bin Rabah. Nah, karena perintah Rasulullah ya Abdullah bin Zaid nurut ya, sehingga ditalkinlah si Bilal bin Rabah untuk adzan subuh. Qala Abdullah bin Zaid mengatakan, faqama Bilalu fa'adzana, kemudian Bilal berdiri dan adzan. Qala, dia berkata, fasami adzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Maka Umar bin Khattab mendengar hal itu, mengenal adzan ini, sementara dia ada di rumahnya. Fa kharaja yajurru ridaahu yaqul. Maka si Umar ini keluar dari rumahnya dengan membawa atau ya juru itu goceli sarungnya atau bajunya atau apa ya, rida itu ya, kayak anunya orang umroh, itu bagian orang Arab ya. Kemudian sambil dalam keadaan seperti itu, karena memang dari rumah ya, lari. Nah, kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, laqad ra'aitu mithla alladzi ra'a. Sungguh aku bermimpi seperti apa yang diimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, falillahil hamd dzalika asbat. Maka segala puji hanya milik Allah, itulah itu yang menguatkan. Ya, jadi mimpinya Abdullah bin Zaid ini juga dimimpi oleh Umar bin Khattab sebagai penguat bahwa ini bukan mimpi yang bohong, tapi mimpi yang benar. Allah ingin mengajari umatnya atau ya umat Nabi Muhammad bagaimana cara mendirikan sholat. Itu riwayat hadis yang tentang adzan secara umum. Kemudian ada lafaz hadis atau lafaz adzan yang khusus. Nah, yaitu lafaz sallu fi buyutikum. Ini langsung artinya saja. Dalam suatu hari yang hujan, Ibnu Abbas berkata kepada muadzin, setelah engkau mengucapkan syahadat, jangan katakan hayya 'alas shalah, tapi katakan sallu fi buyutikum. Jadi Ibnu Abbas memerintahkan muadzin, nanti kalau kamu sudah mengucapkan syahadat, jangan ngomong hayya 'alas shalah, tapi suruh ganti dengan sallu fi buyutikum. Ketika orang-orang terkejut, nah jadi ketika Ibnu Abbas mengatakan itu, maka orang-orang loh kok gitu gitu, terkejut kan. Nah, maka beliau berkata, Ibnu Abbas mengatakan, apakah kalian heran dengan ini? Jumat adalah wajib dan aku tidak ingin menyulitkan kalian hingga harus berjalan di lumpur dan tanah basah. Jadi ini azan ketika sholat Jumat, dan sholat ketika hari Jumat itu sedang hujan. Maka disunahkan untuk azannya dengan shollu fi buyutikum, agar orang-orang yang jauh dari masjid itu cukup sholat zuhur di rumah. Nah, itu lafaz yang khusus pertama, ada kata shollu fi buyutikum. Yang kedua adalah ini, riwayat dari Abdullah bin Umar. Adzan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengumandangkan adzan pada malam yang dingin di tempat bernama Bidnan. Kemudian berkata, ala sallu fi rihalikum. Nah, tempatnya adalah di kata hayya 'alas shalah diganti ala sallu fi rihalikum. Sholatlah di tempat kalian menginap atau tempat tidur kalian. Dan beliau Abdullah bin Umar ini memberitakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW biasa memerintahkan muadzin apabila malam itu sangat dingin,
atau hujan saat dalam perjalanan, maka mengatakan ala sallu fi rihalikum. Hadis ini hadis Sahih Muslim dalam kitab salat nomor 699. Kalau yang tadi malah Sahih Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bi shawab. Nah, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ajma'in wa bi asanid al-mutasila ila syai' ila sahabatil Bilal bin Rabah ajaztukum bijatin khasah bi riwayatil adhan wal iqamah faqul qabiltu. Dengan ini saya riwayatkan hadis atau lafaz dari azan sebagaimana telah diriwayatkan dari guru-guru kami sampai kepada sahabat Bilal bin Rabah dengan ide khusus buat siapa saja yang mendengarkan azan ini. Ya, demikian dengan ini saya nyatakan sudah dapat riwayat hadisnya, cuman untuk mendapatkan ijazah adzan ini syaratnya harus talaki atau setoran adzan kepada kami. Ya, itu syaratnya. Jadi kapan setoran adzannya? Setoran adzannya kami berikan waktu di hari Sabtu malam Ahad besok insya Allah. Satu persatu dengan video call saja. Ya, tidak dengan Zoom. Kalau dengan Zoom nanti malah tidak ini takutnya bercampur begitu. Sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan mungkin sebelum kami akhiri? Silakan raise hand atau langsung dibuka mic-nya kalau ada yang bertanya. Silakan. Izin bertanya Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Dendi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ana Dendi Kurniawan dari Kota Bekasi. Ada satu kejadian Ustaz di masjid dekat kantor. Itu muazzinnya atau bilalnya itu azan sebelum waktu zuhur masuk dan itu di hari Jumat. Niatnya dari DKM itu hendak memanggil kaum muslimin agar segera datang ke masjid lah intinya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Tadi sudah disampaikan sebetulnya di penjelasan kami bahwa khusus hari Jumat itu boleh azan 2 kali. Dan yang pertama adalah justru di pasar. Nah, kalau sekarang kan sudah ada mikrofon, jadi adanya dari masjid pun sudah dengar. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang di pasar itu segera ke masjid. Karena kalau sudah khotib naik mimbar, itu diharamkan atau tidak sah jual beli. Ada yang mengatakan jual belinya sah, tapi berdosa yang jual beli. Nah, karena dalam surat Jumat dikatakan wa idza qudiyatis sholati ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati insyaallah intinya wadarul bai kan ada itu dalam surat Al-Jumu'ah itu adalah wadarul bai tinggalkan jual beli itu menunjukkan bahwa tidak boleh jual beli itu sehingga di zamannya Utsman bin Affan beliau ngambil ijtihad sebelum masuk waktu zuhur itu beliau adzan di pasar sehingga orang-orang bingung kan wah ini haram ini langsung ditutup semua tokonya baru ke masjid. Nah, tujuannya itu riwayat adzan 2 kali ceritanya seperti itu. Bagaimana kalau adzan sebelum waktunya zuhur? Ada yang mengatakan adzannya dia tidak sah dalam arti buat dia tidak ada pahalanya. Tapi tetap boleh karena dicontohkan Utsman bin Affan. Nah, terus sholatnya gimana? Sah kalau selama sholatnya nanti kan habis itu orang ke masjid, nanti baru khotib naik mimbar, kemudian ada adzan yang kedua itu. Nah, adzan yang kedua ini harus sudah masuk waktu sholat duhur.
Itu. Kalau yang pertama tidak masuk, tidak ada masalah. Hanya saja ada yang mengatakan tidak ada pahala bagi muadzinnya. Ada yang mengatakan dapat pahala karena mengingatkan orang untuk segera ke masjid. Nah, tetap ada dua pendapat fikih kan lebih luas gitu. Tapi boleh karena sudah pernah dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Dalilnya adalah ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin. Dan Utsman bin Affan juga khulafaur Rasyidin. Begitu. Itu hemat kami yang kami dapatkan ketika mengambil sanad adzan ini. Wallahu alam. Yang lain Baik, mungkin Ustaz, jazakallah khair. misalnya Ustaz. monggo Baik. Muhammad Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Langsung saja Ustaz. Biasanya kan di tempat kami ketika taklim, ya, taklim di antara maghrib dan isya biasanya, ya. Kemudian terkadang ada sebagian eh, asatidzah itu lanjut terus ininya taklimnya sehingga waktu azannya itu agak agak Mundur. mundur, ya, agak mundur. Nah, apakah perbuatan beliau itu sudah apa namanya eh, sesuai dengan sunnah? Dan ini bukan cuma sekali dua kali, Ustaz. Biasanya sering terjadi. Jadi, tapi ada juga sebagian asal ya. Jadi taklimnya tetap lanjut tapi berhenti dulu ketika sudah masuk waktu azan, azan dulu, kemudian setelah azan lanjut taklim lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz yang manakah sunnah dan mana yang bukan sunnah. Ya, itu aja Ustaz. Ya, syukran jazakallahu khairan. Amin. Baik. Untuk peristiwa seperti itu sebetulnya dua-duanya adalah dalam rangka mengamalkan disunnahkan untuk melambatkan sholat isya. Tapi dimakruhkan tidur sebelum sholat isya. Nah, hadisnya umum, yaitu disunnahkan untuk memundurkan waktu sholat isya. Nah, di situ tidak dikatakan urusan adannya. Bisa jadi adannya di belakang atau bisa jadi adan sesuai dengan waktu masuknya waktu sholat. Hikmahnya apa? Yang berpendapat adzan di waktu sholat adalah untuk memberitahu orang-orang yang tidak di masjid bahwa ini sudah masuk waktu isya, boleh sholat di rumah. Untuk para akhwat yang di rumah, ibu-ibu ummahat di rumah kan, kalau adzan ya sudah, adzan belum selesai pun sudah boleh sholat kan, karena sudah masuk waktu sholat. Tujuannya itu. Adapun yang memundurkan adzannya menyelesaikan taklim juga tidak ada masalah, karena hadisnya umum disunnahkan untuk memundurkan waktu sholat isya. Jadi tetap dua-duanya sunnah. Ya, mana yang dipilih ya sesuai dengan kebutuhan. Dalam arti kalau yang milih adzan di awal berarti itu untuk dalam rangka memberitahu orang-orang yang di luar masjid atau ummahat yang ada di rumah ini sudah boleh waktunya sholat. Adapun yang ada di belakang ya mengamalkan hadis mengatakan bahwa boleh atau disunahkan memundurkan sholat isya sehingga agak malam begitu. Ya. Begitu. Ya, nama Ustaz, sedikit tambahan Ustaz. Kemudian Ini terkait iqomah, ya. Iqomah yang menggunakan pengeras suara. Eh, di tempat kami biasanya sebagian masjid ketika iqomah itu masih ini menggunakan suara luar Ustaz, sehingga jamaah itu yang lain dengar. Tapi ada juga sebagian masjid itu tidak dibunyikan lagi. Dalam artian yang dengar itu cuma orang-orang di masjid saja. Nah, yang mana lebih utama Ustaz antara kita apa namanya suara iqomahnya itu masih di apa namanya dibunyikan di luar atau cukup yang di masjid saja? Ya, gitu aja Ustaz. Ya, syukran jazakallah. kalau secara hukumnya sama yang benar iqomah. Kalau khilaful aulanya lebih utama yang pakai mic luar dalam arti agar orang yang sedang berjalan ketika mendengarkan iqomah bisa mempercepat langkahnya. Mempercepat langkah, kan yang tidak boleh lari, tapi boleh mempercepat langkah dan ketika sampai itu mengikuti apa yang dia dapat. Seperti itu. Jadi boleh dua-duanya, tapi lebih utama pakai mic luar. Sehingga orang yang tadi sudah adzan, sudah wudhu, mungkin kemudian berjalan,
sudah tahu qomat, dia bisa mempercepat langkahnya agar bisa mendapati rakaat pertama. Walaupun di sisi lain orang-orang yang bisa mendapatkan takbiratul ikhramnya imam sholat itu Masya Allah. Kalau bisa 40 hari sholat 5 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ikhramnya imam, maka dia dibebaskan dari dua hal. Yang pertama adalah dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, yang ini yang saya pengen sekali sampai sekarang masih belum dapatkan, dibebaskan dari penyakit nifak atau kemunafikan. Yang Umar bin Khattab pun takut dengan penyakit itu. Allah alam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Jazakallah khair. Yang lain mungkin? Sudah? Baik, sepertinya sudah cukup karena tidak ada yang bertanya lagi. Sudah ada 3 pertanyaan tadi ya dari Ustadz Dendi dan Ustadz Muhammad Arifin. Semoga dari pertanyaan itu sudah bisa cukup bagi kita untuk menambah pengetahuan kita tentang adzan dan iqamat. Dan insya Allah besok kita akan membahas tentang sholat dan juga Al-Fatihah. Ya. Mohon mungkin besok agak lebih lama daripada hari ini. Kalau hari ini kan tidak sampai jam 9 ya, karena memang hanya adzan. Adapun yang besok, insya Allah bisa sampai jam setengah 10 karena ada 2 bab yang harus kita sampaikan, yaitu tentang fikih sholat dan fikih imam sholat, dan juga fikih Al-Fatihah, dan juga kitab Urjuzah fi kaifiyati qiraatil suratil Fatihah. Sebetulnya panduan untuk membaca surat Al-Fatihah yang benar itu banyak. Ada Al-Watihah, ada Tanbihat, ada Urjuzah. Saya punya 2 yang sangat ya, Al-Watihah sama Urjuzah. Tapi yang lebih mudah dipahami insya Allah yang Urjuzah. Walaupun sebetulnya kalau madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i itu dalam kitab Safinatun Najah sendiri sudah ada panduan khusus. Al-Fatihah ini memang benar-benar diperhatikan. Karena kalau sampai membaca Al-Fatihahnya lahan jali, maka sholatnya bisa batal bagi makmum, bagi sebagian makmum, yaitu bagi makmum yang sudah qori, yaitu bagi makmum yang sudah belajar Al-Quran dengan tajwid kepada guru yang sudah bersanad. Nah, itu yang harus dihati-hati. Insya Allah besok kita akan bahas itu. Namun untuk malam hari ini, kita cukupkan di adzan dan muadzin. Karena sudah tidak ada yang bertanya, saya ucapkan jazakumullah khair ala fi hudurikum ala hudurikum. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pahala bagi kita dan ilmu yang berkah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pamit teman-teman semua. Salam.